Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari Prodi Budaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi untuk melengkapi nilai MIT tes saya. Yang pertama yaitu jelaskan 3 periode dalam sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi. Jadi, dalam sejarah mikrobiologi di periode awal yaitu penemuan mikroskop, Seth Harris Janis dan Anthony van Leeuwenhoek menemukan dunia baru melalui mikroskop. Sebenarnya menemukan dunia baru melalui mikroskop sebenarnya beliau bukanlah ahli mikrobiologi, tetapi beliau hobi dalam membuat mikroskop. Dan ada 250 mikroskop yang telah dibuat oleh Anthony van Leeuwenhoek hingga pembesaran 200 sampai 300. Dari mikroskop tersebutlah mikroorganisme ditemukan. Adapun teori-teori tentang awal mula kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis. Makhluk hidup berasal dari benda mati atau generatio spontanea yang dicetuskan oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh John Needham dengan melakukan percobaan atau eksperimen. Yang kedua, teori biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang telah ada. Yang pertama, percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Francisco Redi. Yang kedua, percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Yang ketiga, percobaan atau eksperimen ketiga yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Oleh percobaan Louis Pasteur inilah yang membantah dan dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, sehingga runtuhlah teori abiogenesis yang bertahan selama ribuan abad. Namun timbul pertanyaan, dari manakah makhluk kecil itu? Yang C, teori kuman penyakit, di mana teori ini menyatakan bahwa mikroorganisme dapat menyerang organisme lainnya dan menyebabkan penyakit. Yang kedua, periode keemasan. Penemuan penting di awal perkembangan mikrobiologi. Penemuan metode isolasi atau pemisahan, pembuatan preparat dan identifikasi perkembangbiakan mikroba secara murni oleh Robert Koch. Penemuan cawan Petri, sistem pembaruan pewarnaan bakteri dan sistem saringan atau filter guna keperluan sterilisasi secara fisik. Selanjutnya, berbagai penemuan penting lainnya. Peran mikroba dalam perubahan bahan makanan dan minuman melalui makanan. Mikroba menghasilkan anggur, merusak anggur, dan mengawetkan makanan. Pasteur juga mendemonstrasikan mikroba penghasil sisa alkohol, asam butirat, dan asam laknat. Selanjutnya, penemuan tentang manipulasi lingkungan dan seleksi mikrobia untuk menghasilkan etanol, Figenella linearis, monosodium glutamate, dan antibiotik atau mikrobiologi industri. Dan selanjutnya, periode modern, yang ditemukan berbagai peralatan modern untuk mempelajari mikrobiologi. Ahli mikrobiologi akhirnya mampu menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum didapat. Selanjutnya, tentang pengertian sel, pembagian sel berdasarkan penyusun makhluk hidup, pengertian ekariotik dan prokariotik, organel sel dan fungsi, dan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pertama, pengertian sel. Sel merupakan struktur terkecil yang menyusun makhluk hidup. Yang kedua, sel berdasarkan penyusun makhluk hidup. Sel berdasarkan penyusun makhluk hidup itu digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama manusia, B tumbuhan, C hewan, D jamur atau biasa disebut multiseluler. Selanjutnya, bakteri, protozoa yang biasa disebut dicetuskan dalam uniseluler. Sel berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel. Yang ketiga, pengertian eukariotik. Eukariotik merupakan makhluk hidup yang mempunyai membran inti sel. Yang keempat, prokariotik merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel.
Yang kelima, organel sel. Organel merupakan bagian dari sel yang memiliki fungsi tertentu. Yang pertama, nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel, dimulai dari replikasi DNA atau transkripsi. Bagian B, mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernafasan sel atau respirasi seluler. C. Membran sel berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya zat, baik itu dari dalam maupun keluar sel. Bagian D. Kloroplas, yang dimana berfungsi sebagai tempat berfotosintesis. Bagian E. Sitoplasma, berfungsi untuk sebagai tempat beradanya organel sel yang ada di sel hewan dan tumbuhan. Dan sitoplasma juga sebagai tempat terjadinya proses metabolisme. Selanjutnya, F. Dinding sel, di mana berfungsi untuk membentuk dan melindungi isi sel tumbuhan. Bagian G. Ribosom, di mana berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa protein. H. Lisosom, berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. I. Bagian Golgi, badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk pengeluaran zat dan metabolisme sel. Bagian J. Vakuola, di mana berbentuk untuk membantu sel untuk tumbuh, membesar dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisi metabolisme sel. Bagian K. Retikulum endoplasma, di mana berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa lemak, metabolisme karbohidrat dan penetralan atau detoksifikasi racun, transportasi sel dan sintesa protein. Selanjutnya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan mengandung selulosa. Dinding sel tumbuhan yang tidak kaku tidak ada di sel hewan karena tumbuhan tidak bergerak aktif. Soal yang ketiga yaitu karakteristik bakteri, karakteristik jamur, karakteristik alga, dan karakteristik virus. Penjelasannya, karakteristik bakteri, sel tunggal atau uniseluler tanpa nukleus. Sel bakteri tidak memiliki organel yang terbungkus membran, seperti mitokondria dan nukleus pada eukariota. Bakteri juga berukuran kecil, umumnya berukuran 1 mikron. B. Karakteristik jamur. Jamur atau istilah lainnya yang biasa disebut fungi adalah tumbuhan yang memiliki karakteristik yaitu uniseluler dan multiseluler. Selnya memiliki membran inti atau eukariotik, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Bagian C. Karakteristik alga, memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak termasuk soliter, dan dapat bergerak dan tidak bergerak, termasuk juga metagenesis atau tidak dapat hidup dengan bebas atau bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen. Pada tubuh ganggang atau alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Selanjutnya bagian D. Karakteristik virus. Besar diameter tubuh virus hanya sekitar 20-300 nanometer dan panjangnya 20-14 nanometer. Jika dibandingkan diameter virus bahkan lebih tipis dari rambut, sehingga untuk melihatnya butuh alat scanning atau mikroskop elektron transmisi. Soal yang keempat yaitu tentang karakteristik fungi, di mana mencakup morfologi fungi, perkembangbiakan fungi, klasifikasi fungi, manfaat fungi, serta klasifikasi fungi. Yang pertama, karakteristik fungi, di mana yang pertama itu ada eukariotik, multiseluler, or uniseluler, tidak berklorofil, dinding tersusun kitin. Yang kelima, heterotrof. Yang keenam, aerob. Yang ketujuh, habitat air dan tanah. Yang kedelapan, parasit dan saprofit. Selanjutnya bagian B, morfologi fungi, yang dimana ada mushroom. Morfologi mushroom. A. Pileus atau cup sama dengan tudun. Universal Fell Remnants wort atau kulit tudung. C. Heminins lamella bilah
annulus, ring, cincin, stip, stem, batang, volva, cup, cawan, mesilid, hereditris, misela. Yang kedua, moles, morfologi mol, spora, sporang, phiophor, hyphastolon, hypharyhozid. Yang bagian C, perkembangbiakan fungi. Yang pertama ada sporal aseksual, A. Sporangispora, B. Spopora sos parangium, C. Apion spora. Bagian D, conidia. Bagian E, oidia. Selanjutnya F, chlamydiospora, hifa vegetatif, spongiofor, coniodofor, ordiofor, chlamydiospora. Yang kedua, spora seksual, di mana ada ascus mengandung ascospora, basilospora, dan basidium. Selanjutnya, klasifikasi fungi. Yang pertama ada Simicota, B. Ascomycota, B. Basidiomycota, dan D. Deuteromycota. Selanjutnya, yang kelima yaitu klasifikasi karakteristik morfologi perkembangbiakan alga dan protozoa. Yang pertama, alga. Klasifikasi alga. Alga atau ganggang termasuk dalam protista mirip tumbuhan. Alga disebut protista mirip tumbuhan karena alga merupakan organisme yang bersifat autotrof atau mampu berfotosintesis, namun tubuhnya tidak bisa di belakang mana bagian akar, batang, atau daunnya. Alga diklasifikasikan berdasarkan kandungan pigmen dominan, yaitu yang pertama, chlorophyta atau alga hijau memiliki pigmen dominan klorofil A, klorofil B. Kandungan pigmen lainnya keraton dan xanthofil. Contohnya ulva sp, spirovifera. Yang kedua, Phaeophyta atau alga coklat memiliki pigmen dominan ficoxanthin. Kandungan pigmen lainnya klorofil A, klorofil C, carotenoid. Contohnya Phaeophyta. Yang pertama yaitu Maxortis sp. Yang kedua Laminaria sp. Yang ketiga Rhodophyta atau alga merah memiliki pigmen dominan phycoerythrin. Kandungan pigmen lainnya karoten, xanthofil, klorofil. Contohnya Rhodophyta, Eusema, Spinosium, Graziolaria sp. Yang keempat, Chrysiphyta atau alga kuning atau emas memiliki pigmen dominan karoten. Kandungan pigmen lainnya klorofil A dan klorofil C. Contohnya Navicula sp dan Fausira sp. Yang ketiga, Pyrophyta atau alga api. Disebut alga api karena bersifat bioluminescence atau dapat bercahaya. Memiliki pigmen klorofil A, klorofil C. Contohnya Pyrophyta. Yang pertama itu Nocticuca sp. B. Zeterotium sp. Karakteristik alga memiliki sifat uniselular dan multiselular, mempunyai dinding sel atau tidak termasuk soliter, dapat bergerak dan tidak bergerak termasuk metagenesis, atau tidak dapat hidup dengan bebas atau bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen. Adapun morfologi alga. Alga secara morfologi dapat terbagi menjadi dua golongan, mikroalga dan makroalga, atau Fithion dan Helen 2005. Merupakan bagian talus yang serupa dengan akar. Pada beberapa jenis makroalga atau stip tidak dijumpai dan blade melekat langsung pada holdfast. Adapun perkembangbiakan alga. Alga berkembang biak secara seksual atau aseksual. Reproduksi aseksual terjadi melalui beberapa cara, di antaranya fragmentasi, membelah diri, dan pembentukan spora kembara. Perkembangan selanjutnya secara fragmentasi terjadi pada alga yang terbentuk lembaran dan benang. Selanjutnya tentang protozoa, di mana protozoa adalah hewan bersel satu berinti sejati atau eukariotik. Berdasarkan alat geraknya,
Protozoa diklasifikasikan menjadi 4, yaitu Rhizopoda, Flagellata, yang keempat Ciliata, yang kelima Sporozoa. Adapun karakteristik protozoa, beberapa bentuk lanjong atau membola, ada yang memanjang dan ada pula yang berpolimorfik atau mempunyai bentuk morfologi pada tingkat-tingkat yang berbeda dalam daur hidupnya. Adapun beberapa protozoa berdiameter sekecil 1 nanometer, yang lain seperti Amoeba, Proteus berukuran 600 nanometer atau lebih. Selanjutnya, morfologi protozoa. Ciri-ciri umumnya yaitu organisme uniseluler atau bersel tunggal, eukariotik atau memiliki membran nukleus, hidup seliter atau sendiri atau berkoloni ataupun biasa disebut kelompok. Adapun perkembangbiakan protozoa. Protozoa berkembang biak secara aseksual dan seksual. Masing-masing kelompok protozoa berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual yang berbeda-beda. Yang keenam yaitu tentang pengertian enzim, karakteristik enzim, kespesifikasian enzim, struktur enzim, dan cara kerja enzim. Adapun pengertian enzim. Enzim adalah senyawa kimia yang berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis, dan enzim juga dapat dikatakan sebagai aktor utama yang membedakan reaksi kimia dan gelas kimia dengan reaksi biokimia dalam sel atau kompartemen sel. Enzim juga dapat memberikan ciri bagi makhluk hidup, memungkinkan metabolisme energi. Singkatnya, enzim, cara kerja enzim untuk memanjang semua proses kehidupan di bumi, di mana semua reaksi kimia pada makhluk hidup mulai dari uniseluler, prokariotik sampai pada multiseluler, eukariotik, melibatkan enzim sebagai biokatalisator utama. Adapun karakteristik enzim, yang pertama yaitu meningkatnya kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas. Yang kedua, aktif dalam jumlah sedikit atau ppm atau biasa ppmb. Yang ketiga, tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi. Selanjutnya, kerja katalis enzim, spesifik hanya mengenai substrat spesifikasi. Selanjutnya, aktivitas dipengaruhi lingkungan seluler. Ada juga sangat sensitif kerjanya dengan suhu, pH, bentuk folding. Selanjutnya, suhu optimum 35 sampai 40 derajat Celcius, kecuali enzim pada bakteri termostabil bisa bekerja lebih dari 45 derajat Celcius, pH 6 sampai 8, dan membutuhkan coenzim Mys, biotin, dan kofaktor Mys. Fe, Zn, dan Zu dibentuk melalui mekanisme dogma genetik ekspresin gen. Dan berdasarkan tempat ada endozim dan ekoenzim. Yang ketiga, kespesifikasikan enzim. Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa kimia atau reaksi kimia. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan struktur kimia di tiap enzim yang dapat bersifat tetap. Yang keempat, struktur enzim. Yang pertama pada umumnya tersusun dari protein. Yang kedua, protein penyusun enzim dapat berubah protein sederhana atau protein yang terikat pada gugusan non-protein. Yang ketiga, banyak enzim hanya terdiri atas protein. Yang keempat, terdiri dari 500 sampai 1000 asam amino. Yang terakhir yaitu cara kerja enzim. Enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat, di mana substrat berkaitan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tanpa aktif. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.